Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang akad salam dalam transaksi jual beli e-commerce di Shopee. Perkenalkan. Halo guys, sebelum kita masuk ke materi tentang penerapan akad salam dalam transaksi jual beli di e-commerce Shopee, kita harus tahu dulu jual beli itu apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian jual beli. Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari kata jual yang berarti menyerahkan sesuatu dengan harapan memperoleh uang, dan kata beli yang berarti memperoleh barang dengan membayar uang. Dengan demikian, jual beli dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Selanjutnya itu dasar jual beli, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 175, yang artinya orang-orang yang memakan bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu ia berhenti, sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya itu rukun jual beli. Rukun jual beli juga terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu al-aqd, akad atau perjanjian. Yang kedua al-maqud alaih, objek jual beli. Yang ketiga al-mubahah, harga jual beli. Yang keempat ijab dan kabul, penawaran dan penerimaan. Dan yang terakhir al-kapitam, kesempatan akhir. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu syarat jual beli. Yaitu yang pertama, pihak yang berakad harus berakal, cakap hukum atau minimal sudah mumayyiz. Yang kedua, akad harus dilakukan dengan ijab dan kabul berdasarkan kerelaan dalam satu majelis dilakukan oleh pihak yang baligh dan berakal, serta kabul sesuai dengan ijab. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan harus ada, bermanfaat, dan dapat digunakan. Yang keempat, barang harus memiliki pemilik yang sah dan bisa diserahkan saat akad atau sesuai waktu yang ditentukan. Yang kelima, harga atau nilai tukar barang harus jelas dan disepakati, dapat dibayar saat akad berlangsung. Materi selanjutnya yaitu jual beli akad salam. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Materi selanjutnya, dasar jual beli akad salam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Poin yang pertama itu adalah rukun dalam jual beli akad salam. Yang pertama itu adalah muslam, yaitu pembeli. Ini adalah seseorang atau pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Nah, yang kedua itu adalah muslam ilai. Ini adalah penjual, itu adalah pihak yang memasok barang pesanan tadi. Nah, yang ketiga ini adalah saman. Saman ini adalah yang biasa kita sebut dengan harga. Yang keempat ini adalah muslan fee. Muslan fee ini adalah barang yang diperjualbelikan. Nah, yang terakhir ini adalah sigat. Sigat ini adalah ijab dan kabul. Nah, poin yang kedua itu syarat dalam jual beli salam.
Yang pertama itu pembayarannya wajib sepenuhnya kita lakukan di awal pada saat kita melakukan akad. Nah, yang kedua itu adalah barang yang telah kita pesan itu menjadi tanggung jawab penjual sepenuhnya. Nah, yang ketiga ini penyerahan. Penyerahan barang ini harus sesuai dengan hari dan tanggal yang telah kita sepakati sebelumnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah sifat dan bentuk barang itu harus dijelaskan secara rinci. Barang harus jelas. Nah, yang terakhir ini adalah tempat. Tempat ini harus ditentukan pada saat kita melakukan akad tadi. Apabila tidak sesuai, maka akad salam ini tidak boleh dijadikan sebagai hiar syarat. Nah, selanjutnya itu adalah e-commerce. E-commerce ini adalah bagian dari e-business yang berfokus pada jual beli produk atau layanan secara daring. Transaksi ini memanfaatkan alat elektronik dan jaringan internet sebagai media perantara. Transaksi ini mencakup berbagai bisnis seperti produksi, distribusi, dan pemasaran. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang Shopee. Ada yang tahu apa itu Shopee? Shopee adalah platform e-commerce yang menyediakan layanan jual beli, pemasaran barang dan jasa secara online. Pembahasan selanjutnya mengenai DSN MUI Akad Salam. Ketentuan Fatwa DSN MUI nomor 05/DSN MUI Romawi 4/2000 menetapkan 6 hal. Yang pertama adalah pembayaran. Alat bayar harus jelas, jumlah dan bentuknya. Dilakukan di awal saat akad, tidak boleh berupa pembebasan utang. Yang kedua adalah barang. Spesifikasi barang harus jelas dan diakui sebagai utang. Penyerahan dilakukan di kemudian sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati. Barang tidak boleh dijual kembali oleh pembeli sebelum diterima. Tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Salam paralel diperbolehkan dengan syarat akad terpisah. Yang ketiga adalah penyerahan barang. Harus tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas sesuai akad. Jika kualitas lebih baik, penjual tidak boleh menuntut tambahan harga. Sedangkan jika kualitas lebih rendah, pembeli berhak menolak dan menerima tanpa meminta diskon. Penyerahan lebih cepat boleh dilakukan, asalkan sesuai dengan kualitas dan kuantitas tanpa tambahan harga. Jika barang tidak sesuai dan tidak tersedia, pembeli boleh yang pertama adalah membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Yang kedua adalah menunggu sampai barang yang tersedia. 4. Pembatalan kontrak. Diperbolehkan selama tidak merugikan salah satu pihak. 5. Penyelesaian perselisihan. Jika musyawarah gagal, masalah diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. Brino. Wah, masuk duit kiriman 1.000. Apa kita cepat Shopee aja yo? Kan lama masuk duitnya. Kira-kira cekat apa yo? Tengok dulu lah. Oh iya, sendal kan lah jelek. Cari sendal lah. Baik, saya Wulan Sumani akan menjelaskan apakah kasus tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Yang pertama adalah pembayaran dilakukan penuh di awal. Pada kasus ini, Wulan atau pembeli langsung membayar penuh melalui transfer bank atau ShopeePay pada saat pemesanan barang. Maka sesuai dengan ketentuan akad salam. 2. Spesifikasi barang jelas, di mana penjual itu menerapkan atau mendeskripsikan barang tersebut dengan jelas, yaitu seperti bahannya, modelnya, warna, dan ukuran. Maka sesuai karena tidak ada gharar atau ketidakjelasan. Yang ketiga adalah waktu penyerahan ditentukan. Pada kasus ini, penjual menetapkan waktu pengiriman 7 hari setelah pembayaran. Maka ini sangat sesuai dengan syariat akad salam. Yang keempat adalah tempat penyerahan jelas. Kasus ini menetapkan alamat rumah Wulan, alamat yang tercatat di Shopee sebagai tempat pengiriman.
dan kasus ini sesuai dengan ketentuan akad salam. Yang kelima adalah kewajiban penjual memenuhi pesanan sesuai akad, di mana pada kasus ini penjual wajib menyerahkan barang sesuai dengan pesanan bulan dan jumlah yang dipesan. Pada kasus ini sudah sangat tercermin DSN MUI pada akad salam. 6. Ketentuan pembatalan akad. Pada kasus ini juga ada opsi pembatalan dengan refund jika barang tidak tersedia dalam jangka waktu yang disepakati. Maka sesuai dengan Fatwa DSN MUI akad salam. Yang ketujuh adalah penyelesaian sengketa sesuai syariah, di mana jika ada ketidaksesuaian atau perselisihan, maka pada kasus ini bisa menggunakan musyawarah dan arbitrase syariah. Kesimpulannya, kasus pre-odol sendal melalui Shopee dengan pembayaran penuh di awal telah sesuai dengan ketentuan akad salam sebagai diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 05/DSN MUI/4 Romawi/2000. Seluruh rukun dan syarat salam seperti pembayaran penuh di muka, kejelasan spesifikasi barang, kepastian waktu dan tempat penyerahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa telah terpenuhi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.